hasratku, rinduku memuji. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu bagian dalam firman Tuhan yang kelihatannya sangat bertentangan, sangat berbeda, dan hal itu menjadi sebuah problem bagi orang-orang yang belum yakin di dalam Tuhan. Permasalahannya adalah tentang silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling nyata-nyata adalah bahwa ayahnya Yusuf menurut Matius adalah Yakub, sementara Lukas ayahnya Yusuf adalah Eli. Demikian sampai seterusnya, itu terjadi perbedaan nama yang cukup luar biasa. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita ya. Di dalam Matius disebutkan begini: Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sedangkan di dalam Lukas disebutkan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari penjelasan dua ini, di Matius disebutkan Yusuf anak Yakub, sementara di Lukas disebut Yusuf anaknya Eli. Nah, bagaimana ini menjawab pertanyaan ini? Jawabannya adalah sederhana, bahwa silsilah yang ditulis oleh Matius itu berdasarkan garis keturunan Yusuf, sementara yang ditulis oleh Lukas adalah garis keturunan nanti yang sampai kepada Maria. Walaupun Maria tidak disebut, tetapi disebutkan yang suami Maria, yaitu Yusuf. Jadi kira-kira itu jawaban yang paling sederhana. Lukas ini adalah seorang dokter, jadi dia berdasarkan genetika. Sementara Matius dia mengutamakan tentang silsilah laki-laki, walaupun Yusuf sendiri tidak ada hubungan genetikanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam garis keturunan laki-laki, Yusuf memperanakan Yesus. Jadi Matius menulis garis keturunannya dari Daud, memperanakan Salomo, sementara Lukas dari Daud ke Nathan. Nah, nanti diteruskan sampai kepada Eli. Eli itu sebenarnya anak kandungnya Maria, tetapi tidak mungkin disebut Maria karena Maria perempuan, maka disebutlah Yusuf yang suami Maria. Hidup hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua untuk tetap makin yakin, makin percaya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu begitu dalam, begitu indah, begitu luas, memperkaya pengetahuan kita juga, dan membuat iman kita makin bertumbuh. Oleh sebab itu, maka marilah kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang terus saya tekankan dalam setiap pembahasan, dalam setiap penafsiran, dalam setiap menghadapi ayat-ayat yang sulit. Kemudian kita mengucap syukur kepada Allah, memuji, memuliakan Allah atas kebesarannya. Kalau ada ayat-ayat yang kelihatan bertentangan, seolah-olah salah, maka bukanlah Alkitabnya yang salah, melainkan cara pandang kita, pemahaman kita, itu yang kurang, itu yang salah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, seperti dua tadi silsilah yang ditulis ini seolah-olah salah, padahal sebenarnya tidak ada yang salah, itu kebenaran. Maka biarlah kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hidup hasratku,